Terima kasih kepada para saksi, Pak Kuseri, Pak Surya Dharma, Ibu Meslani dan Pak Sartono. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk pengambilan putusan. Silakan. Baik, sebelum kami tutup persidangan hari ini, apakah dari pihak terkait bisa memberikan gambaran kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi? Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang nomor 2. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa jumlahnya. Dari KPU Pak sudah bisa ada, karena ini untuk penjadwalan sidang berikutnya ini. Belum Yang Mulia. Belum juga. Ya. Apa akan ajukan saksi dan ahli juga? Kalau tahun-tahun yang lalu kan KPU Bawaslu tidak. Bawaslu tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Baik. Silakan Prof, sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini saya kira untuk yang pemohon 1 sudah selesai saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU
termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yang itu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU, nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti ya, yang ini mahkamah yang meminta ya. Ini mahkamah yang meminta ya, sekali ini mahkamah yang meminta, sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak